Jadi pas waktu itu waktu pertama sekali saya naik kapal. Iya. Dan itu juga bikin saya, mungkin salah satu saya itu merasa untuk resiko kerja di laut itu begitu besar, karena saya pertama sekali ngadapin hal yang seperti itu. Iya, pasti. Jadi waktu itu saya udah badai kencang sekali, kaca bridge-nya udah pecah semua. Aduh. Dan waktu itu juga saya ngeliat kapten nangis. Gimana perasaan ya kalau mikir ngelihat kapten yang orang nomor 1 di atas kapal udah nangis kayak gitu, apalagi yang kita baru pertama sekali naik kapal. Iya. Jujur asli saya gemeteran dan saya waktu itu. Dan cuman waktu itu saya cuma istighfar dan cuma mengucapkan kalimat syahadat, karena saya mikir percuma. Iya. Pinter pun berenang waktu itu nggak ada solusi, karena suhu di sana itu hampir minus 38 atau 42. Jadi terjun pun ke laut ya nggak ada solusinya. Jadi waktu itu kita dikumpulin sama kaptennya, ngomong sama kita apapun yang terjadi kita tetap di atas kapal, walaupun mesti mati kita harus bareng-bareng. Waktu itu pertama sekali, karena waktu itu kondisinya di kamar saya aja air udah masuk sebatas mata kaki. Waduh. Jadi pas di sana di ujung tanduk, jadi kaca bridge semua udah pecah, komunikasi udah putus. Iya. Terus semua kapal mungkin mikirnya kita tuh udah tenggelam karena udah nggak bisa komunikasi lagi. Iya. Waktu itu. Jadi untung aja waktu itu kaptennya ngambil tindakan, dan bersyukurnya waktu itu main engine-nya kapal masih tetap jalan sama generator. Jadi waktu itu kapten ngambil solusi, ini kaca bridge ini harus ditempel dari luar biar air masuk terus menerus. Jadi nggak ada solusi, dikumpulin lah kita. Waktu itu orang Indonesia dan 6 orang, sisanya orang Rusia semua. Mungkin krunya sekitar 25 mungkin sekitar itu. Jadi kita dikumpulin, orang Rusianya udah siap ini 2 orang, tinggal kita 6 orang Indonesia ya. Jadi waktu itu dikumpulin, kaptennya tuh minta ada perwakilan dari orang Indonesianya untuk bantuin nutupin kacanya, diganti dengan triplek yang tebal dari luar. Jadi bayangin dengan kondisi badai yang kencang, kita keluar dengan dingin, badai, gelombang yang kuat, otomatis nggak ada yang mau. Pasti ya. Jadi rembuk lah kita berenam orang Indonesia kalau gitu ya. Sempat musyawarah juga. Untuk musyawarah, karena nggak ada solusi, wajib harus orang Indonesia yang bantu. Karena mintanya 4 orang, orang Indonesia udah ada yang bersedia 2 orang. Jadi 4 orang. Jadi pas rembuk, saya minta pendapat lah, karena saya waktu itu paling muda di situ. Bareng sama satu angkatan saya, di orang Sulawesi. Ya, sekarang masih di kapal juga. Jadi waktu itu rembuk, saya tanyain, karena kan ada yang dituain juga sih di Indonesia ya. Jadi saya tanya, Mas, jadi gimana nih Mas? Kebetulan saya agak ngerti dikit bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya transisi ngomong sama mereka. Jadi saya ngomong, kayak mana Mas? Ini kaptennya minta 2 orang perwakilan dari Indonesia ya. Kira-kira siapa yang bersedia? Langsung mereka jawab kayak gini, wih, jangan saya. Anak saya masih kecil tuh. Jangan saya. Pada nolak semua. Terus ujung-ujungnya, ya kamu aja. Masih muda. Mati juga belum ada beban. Enak sekali ngomong ya. Cuman waktu itu saya sepakat sama teman satu angkatan saya, kita yang paling muda dan kita mungkin yang istilahnya belum ada banyak tanggung jawab. Saya sepakat, karena saya juga ngomong pada teman angkatan saya waktu itu, seperti ini, kalau seandainya saya mati, kamu juga harus mati. Saya bilang kayak gitu. Terus kalau kamu mati, saya juga bakalan ikut mati. Gitu. Karena apa? Saat kamu mati, saya nggak bakalan sanggup ngomong ke orang tua kamu. Makanya kenapa dari segi ikatan di sekolah kedinasan itu besarnya itu bukan karena mungkin orangnya yang seperti apa enggak, tapi karena rasa kekeluargaan yang besar. Jadi udah selesai itu kita keluar.
dibantu